Sekali lagi saya ingin menyapa setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu untuk setiap kita. Saya sangat bersyukur sekali lagi di hari ini kita bisa sama-sama datang beribadah dan memuji Tuhan, mengaku dosa-dosa kita dan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Terlebih lagi di minggu ini ada satu nuansa yang berbeda seperti yang tadi telah dikatakan oleh liturgis bahwa minggu ini kita mau sembari mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus beberapa waktu yang lalu kita bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. Oleh sebab itu izinkan saya untuk mengucapkan merdeka. Yes, sekali lagi, merdeka. Saudara-saudara, saya percaya sekalipun kita dalam nuansa pandemi seperti ini, ada rasa syukur yang tetap bisa kita panjatkan di dalam ibadah kita. Dan oleh sebab itu sebelum kita memulai seluruh perenungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk mengucap syukur untuk kemerdekaan bangsa kita. Dan sembari dengan itu, kita mau sama-sama meminta Tuhan mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah setiap kami datang, kami mau berdoa, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang baik, yang memberkati bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur jikalau beberapa hari yang lalu kami boleh merayakan kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 tahun, dan biarlah ketika kami merayakan kemerdekaan ini, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati kemerdekaan, untuk menikmati waktu yang lebih indah di dalam kasih dan karunia Tuhan. Sekalipun saat ini bangsa kami sedang berjuang keras di tengah-tengah pandemi, tetapi kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati kami, sehingga melalui segala hal yang Tuhan izinkan, melalui saluran-saluran digital teknologi yang ditemukan manusia, hari ini sekalipun di tengah-tengah pandemi kami boleh beribadah bersama-sama. Ini adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu persiapkan hati kami, izinkan kami untuk dapat belajar kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami datang dan pulang dengan keadaan yang sama. Kami rindu hati kami diubahkan, ditransformasikan oleh kebenaran firman-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini cukup menarik karena tema kita berkaitan dengan tema hidup merdeka. Saudara-saudara, tema ini mengapa saya katakan menarik? Mengapa saya katakan tema ini penting? Karena tema ini merupakan sebuah tema yang sering sekali dikelirukan atau disalahpahami oleh begitu banyak orang. Pemahaman atau konsep yang keliru terhadap hidup yang merdeka itu umumnya akan membawa orang kepada penerapan atau kemudian gaya hidup yang keliru pula di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu kita perlu sekali untuk mengerti apakah yang dimaksud dengan hidup merdeka, tetapi secara khusus hidup merdeka sesuai dengan pandangan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita. Teks yang akan kita buka pada hari ini terdapat pada 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-16. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya kepada Bapak, Ibu, dan saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Dan demikianlah firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dari teks yang barusan kita baca, setidaknya ada beberapa kebenaran yang hendak Allah sampaikan kepada umatnya berkaitan dengan hidup yang merdeka. Yuk kita coba lihat satu persatu. Hal yang pertama yang ingin Allah sampaikan adalah bahwa hidup yang merdeka itu adalah hidup yang bebas. Boleh ulangi bersama dengan saya? 1, 2, 3. Hidup merdeka adalah hidup yang bebas. Saudara-saudara, saya yakin kata merdeka itu bukan kata yang asing buat setiap kita. Apalagi ini adalah kata yang paling sering didengungkan, paling sering diproklamirkan, digemakan, terutama di bulan Agustus. Karena bulan Agustus adalah bulan spesial, bulan kebangsaan, di mana kita menggunakan kata ini untuk menggaungkan spirit daripada patriotisme, spirit kebangsaan, spirit akan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Namun pertanyaannya sekali lagi,
Apa sih maksudnya dengan kata merdeka? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka itu arti utamanya adalah bebas. Bebas dari apa? Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan atau sebagainya. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Indonesia ketika bangsa Indonesia disebut bangsa yang merdeka. 76 tahun yang lalu, bangsa Indonesia masih harus menerima fakta bahwa mereka hidup dijajah. Hidup dijajah bukan untuk satu kurun waktu yang pendek, tetapi untuk satu kurun waktu yang panjang. Seingat saya dulu waktu belajar di sekolah dasar, Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda dan oleh Jepang 3,5 tahun. Namun semenjak 17 Agustus 1945, para bapak-bapak pendiri bangsa bersatu hati dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan semenjak saat itulah bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas, bebas dari perhambaan dan penjajahan bangsa-bangsa lain. Dan dengan demikian tidaklah berlebihan jikalau kita mengatakan hidup yang merdeka adalah hidup yang bebas, karena memang telah dibebaskan dari segala sesuatu yang sebelumnya membelenggu, menahan, mengekang, dan menawan kehidupan. Nah, hal yang lebih kurang ini juga terjadi dalam kehidupan kita secara spiritual. Dan inilah yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 ketika dikatakan hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Merdeka dari apa? Nah, untuk itu kita harus membaca beberapa teks sebelumnya agar kita bisa lebih mudah memahami. Saya ingin mengajak kita beberapa teks sebelumnya yang ada di ayat 9 dan ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 9 berkata demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Lihat nih, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ke-10, apa yang dikatakan di sana? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dari kedua ayat ini maka kita mulai mengerti dan menyadari apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus. Dalam ayat ke-9 kita dikatakan kita dulu diam di dalam kegelapan, dan di dalam ayat 10 bukan umat Allah yang dahulu tidak dikasihani. Apa artinya? Sekali lagi, artinya sederhana. Kita dulu adalah anak-anak gelap. Oleh karena itu kita tidak termasuk umat Allah. Kita tidak dikasihaninya. Kita adalah ciptaan Allah yang telah rusak oleh dosa, dan karena itu Allah tidak berkenan atas kehidupan kita. Itulah yang setidaknya Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan jikalau kita hidup di dalam kegelapan, maka kita adalah hamba dosa. Dan oleh karena itu kita bukan umat Tuhan, dan kita tidak dikasihaninya. Dengan kata lain, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, mereka disebut hamba dosa. Maka hidup mereka dijajah, dibelenggu, dan dikendalikan oleh dosa. Dan sebagai hamba dosa, tidak ada satu manusia pun yang dapat membebaskan dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri dari perbudakan dan perhambaan dosa. Setiap kali manusia ingin terlihat benar, maka dia hanya akan menutupi dosanya yang satu dengan dosa-dosanya yang lain, sehingga dia terlihat benar. Tetapi dosa itu tidak pernah lepas dari manusia. Dosa itu mengikat manusia sedemikian rupa sehingga manusia hanya bisa pasrah saja terhadap kendali dosa. Namun sama seperti Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka Allah dengan tangannya yang kuat juga telah datang ke dalam dunia membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dan dengan demikian konsekuensi logisnya kita dibebaskan dari murka Allah, dan kita juga dibebaskan dari kuasa maut.
Dan hal inilah yang ditekankan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama seperti gambaran bangsa Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan, maka saat ini orang-orang percaya adalah orang-orang yang juga telah dimerdekakan Tuhan dari perhambaan dosa. Kita adalah orang-orang merdeka, atau tepatnya kita adalah orang-orang bebas, atau lebih tepatnya kita adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari belenggu dan perhambaan dosa. Kitalah orang-orang yang telah dipanggil Allah keluar dari kegelapan itu untuk menjadi umatnya kepada terangnya yang ajaib. Dan oleh sebab itulah orang-orang percaya kita dapat berkata, kita adalah orang-orang merdeka karena kita telah lepas dari perhambaan. Namun saudara-saudara, jikalau pemahaman hidup merdeka kita hanyalah hidup yang bebas, maka hal ini juga bisa membawa kita kepada pemahaman yang keliru lainnya. Oleh sebab itu pemahaman yang pertama ini harus dilengkapi oleh pemahaman yang kedua. Jikalau pemahaman yang pertama, hidup yang merdeka adalah hidup yang bebas, maka pernyataan yang kedua yang perlu kita tambahkan adalah bahwa hidup yang merdeka bukanlah hidup yang sebebas-bebasnya. Boleh ikuti membaca bersama dengan saya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hidup merdeka bukanlah hidup yang sebebas-bebasnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menjelaskan bagian ini dengan pengalaman saya ketika saya SMA. Nah, waktu saya SMA itu saya punya cita-cita, Bapak Ibu. Cita-citanya apa? Pada saat kuliah nanti, saya mau kuliah di Pulau Jawa. Kenapa harus di Pulau Jawa? Sederhana, kalau saya kuliah di Pulau Jawa, maka saya akan pergi merantau yang jauh. Kalau pergi merantau artinya apa? Artinya saya akan berdikari dan hidup mandiri. Dan itu artinya apa? Itu artinya saya akan bebas dari pengawasan papa dan mama. Dan apa artinya? Artinya itu adalah tidak ada lagi yang akan rewel, gak ada lagi yang suruh bangun pagi dan doa pagi, gak ada lagi yang suruh makan, gak ada yang suruh mandi, gak ada yang suruh ini dan itu. Dan apakah artinya semua itu? Merdeka. Luar biasa saudara-saudara, itulah cita-citanya. Ingin merdeka, ingin hidup yang bebas tanpa ada pengawasan dan pengekangan dari yang lain. Saya yakin ini bukan hanya mimpi dari seorang Ishak beriman muda, tapi juga mimpi dari banyak anak-anak pemuda lainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam izin dan kemurahan Tuhan, saya keterima di salah satu perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Dan akhirnya saya pergi berangkat ke Pulau Jawa dan saya tinggal di sana. Saya masih ingat bagaimana mama saya menangis, papa saya bersedih karena saya harus meninggalkan mereka. Mereka mengantar saya untuk naik kapal besar dari pelabuhan Sumatera Utara menuju ke Jakarta. Karena naik pesawat lebih mahal Bapak Ibu. Jadi bisanya cuma naik kapal laut. Lebih kurang 3 hari 2 malam naik kapal. Nah Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan betapa sukacitanya saya waktu itu. Betapa bahagianya karena cita-cita tercapai. Apa yang diimpikan itu bisa diraih. Saya sampai di satu kota yang baru, gak ada yang jaga, gak ada yang ngawasin. Wah, hidup itu benar-benar menyenangkan. Saya sangat menikmatinya. Bagaimana saya menikmatinya? Anda bisa melihat dari cara saya menceritakannya. Waktu itu saya benar-benar sangat bahagia. Saudara-saudara, kemudian apa yang saya lakukan? Saya nikmati kemerdekaan itu. Saya tidur sore, saya tidur dengan tenang, saya makan Indomie sebanyak-banyaknya, saya beli komik, saya baca di kamar mandi. Gak ada yang marah, gak ada yang rewel, gak ada yang prepetin. Hidup benar-benar tanpa ada gangguan. Setelah melewati beberapa waktu, beberapa minggu, suatu sore saya ketiduran saudara-saudara. Dan seperti biasa tidurnya tenang, enak, bebas, gak ada yang gangguin. Dan saya bangunnya tengah malam. Ketika bangun tengah malam, saya baru sadar perut lapar, belum makan malam.
dan saya bergerak untuk nyari Indomie. Celakanya Indomie habis. Waduh, gimana ini? Saya coba cari makanan yang lain. Ternyata tidak ada persediaan makanan yang tersisa. Terus apa yang saya lakukan? Waktu itu belum ada Grab, waktu itu belum ada Indomaret 24 jam. Yang ada apa? Yang ada adalah saya hanya bisa duduk di pojok, menahan lapar, merintih, dan pada saat itu saya mulai terpikir, alangkah bahagianya kalau ada papa dan mama. Makanan pasti akan ada yang bangunin dan saya tidak perlu kelaparan. Saudara-saudara, akhirnya saya menyadari, hidup yang bebas itu bukan hidup yang sebebas-bebasnya. Tetapi hidup yang bebas adalah hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang harus kita jalani sebaik-baiknya. Karena tidak ada hidup bebas yang sebebas-bebasnya. Hidup bebas yang kebablasan hanya akan mendatangkan sengsara, hanya akan mendatangkan bahaya, hanya akan mendatangkan masalah-masalah baru di dalam kehidupan kita. Demikian pula kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Dan sekali lagi kita dimerdekakan dari dosa itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita. Kita dibebaskan dari dosa itu semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Oleh sebab itu jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita sudah dibebaskan oleh Allah, kita sudah diberikan anugerah secara gratis oleh Allah, jangan sampai kita menyalahgunakan semua pemberian Allah itu. Kita telah dibebaskan agar kita tidak hidup kebablasan lagi di dalam dosa. Hidup kita jangan melupakan makna di balik kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara, jangan sampai kita menganggap kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita sebagai sebuah kesempatan untuk menyembunyikan dosa-dosa kita, sehingga kita akan berkata, santai saja, gak apa-apa. Nanti kalau saya berbuat dosa, Tuhan pasti akan mengampuni saya. Kalau enggak, apa gunanya coba Kak Intong tiap minggu ada doa pengakuan dosa. Ada hamba Tuhan tiap minggu di mimbar berdoa pengakuan dosa untuk apa? Ya, untuk kita bisa mengaku dosa kita dan diampuni. Jadi udahlah, enggak apa-apa, berdosa itu mah biasa saja. Dan kalau kita punya pemikiran kebablasan seperti itu, bebas yang sebebas-bebasnya, maka kita secara tidak sadar telah tidak menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita telah tidak bertanggung jawab atas kebebasan yang Allah izinkan. Kita tidak menghargai apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. Galatia 5 ayat 13 berkata demikian. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan. Tetapi melainkan layanilah seorang akan yang lain. Bukan hanya sekali, tetapi ditekankan lagi di dalam teks yang lain. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tetapi apa yang Tuhan katakan melalui Paulus? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara-saudara, sekali lagi, hidup merdeka memang hidup yang bebas. Tetapi hidup yang merdeka bukanlah hidup yang sebebas-bebasnya. Hidup merdeka itu bukanlah hidup bebas yang kebablasan, tetapi hidup yang bertanggung jawab. Karena kita harus menghargai makna kemerdekaan dari Sang Pemberi kemerdekaan itu kepada kita. Inilah yang hendak ditekankan oleh Petrus di dalam teks yang barusan kita baca. Bukan hanya hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi ada lanjutannya. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka.
Saudara-saudara, kita dimerdekakan bukan supaya kita bebas melakukan sebebas-bebasnya apa yang kita mau, tetapi kita dimerdekakan agar kita bisa hidup kembali seperti apa yang Allah mau, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah dan yang menjadi berkat bagi sesamanya. Oleh sebab itu, hidupilah hidup kemerdekaan kita, tapi jangan sampai hidup yang kebablasan. Hargailah Allah, hargailah karya penebusannya, sehingga hidup kita hanya untuk menyenangkannya. Poin yang terakhir, hidup merdeka itu bukan hanya sekedar hidup yang bebas. Hidup yang merdeka itu bukanlah hidup yang sebebas-bebasnya sampai kebablasan. Tetapi satu lagi, hidup merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah. Boleh baca bersama-sama dengan saya poin ketiga ini? 1, 2, 3. Hidup merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, sekali lagi, yang namanya hidup bebas yang sebebas-bebasnya itu tidak pernah ada. Karena memang tidak ada hidup yang bebas sebebas-bebasnya atau yang kebablasan. Mengapa? Karena begitu kita dibebaskan dari sesuatu, maka pada saat yang bersamaan, seiring dengan itu, maka kita harus menundukkan diri kepada sesuatu yang lain. Seharusnya inilah yang terjadi. Ayo, sederhananya kita coba lihat lagi ke dalam contoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia merdeka 76 tahun yang lalu dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun, benarkah bangsa Indonesia benar-benar telah merdeka yang semerdeka-merdekanya? Jawabannya tidak. Faktanya memang tidak. Begitu bangsa Indonesia bebas, maka bangsa Indonesia harus segera membentuk pemerintahan yang baru, mengangkat orang-orang pejabat-pejabat yang baru, membuat aturan-aturan perundang-undangan untuk tata negara Indonesia, untuk mencegah terjadinya kekacauan atau kerumitan yang jauh lebih besar di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, begitu bangsa Indonesia merdeka, maka lahirlah undang-undang, lahirlah aturan-aturan yang mengikat semua orang yang berada di Indonesia. Dengan kata lain, setelah bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, maka pada saat bersamaan bangsa Indonesia menundukkan diri di dalam aturan-aturan yang dibuat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nggak ada yang namanya bebas sebebas-bebasnya itu yang langsung benar-benar bebas, hampir nggak ada. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Begitu kita dimerdekakan dari dosa, begitu kita dibebaskan dari dosa, apakah benar hidup kita itu benar-benar bebas dari kendali siapapun? Hidup kita benar-benar tergantung hanya kepada aku dan si akunya saja? Ternyata faktanya tidak, karena di dunia ini nggak ada wilayah netral. Kalau kita bukan hamba dosa, ya kita hamba kebenaran, hamba Allah. Kalau kita bukan hamba Allah, maka kita tetap menjadi hamba dosa. Nggak ada pilihan lain. Hal inilah yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu itu bebas, kamu itu merdeka dari kebenaran. Kamu nggak ada sangkut pautnya dengan kebenaran. Tetapi sekarang kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Lihat, cuma ada dua, gak ada state yang lain, gak ada wilayah netral. Kalau hamba dosa ya bebas dari kebenaran, kalau hamba kebenaran ya bebas dari dosa. Cuma ada dua itu. Saudara-saudara, kita nggak pernah hidup sebebas-bebasnya. Ketika Allah memerdekakan kita dari perhambaan dosa, maka Allah membawa umat pilihannya, umat yang percaya kepadanya, ke dalam perhambaan kebenarannya. Saudara-saudara, hal inilah yang juga hendak dikatakan oleh Petrus dalam teks yang kita baca. Di sana dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan Allah, kita punya Tuhan yang baru. Siapakah Tuhan kita? Yaitu Allah itu sendiri, Kristus yang telah membebaskan kita.
maka seharusnya hidup kita sekarang fokusnya hanya untuk Tuhan kita yang baru. Hidup kita harus hanya memandang hanya kepada Allah yang membebaskan kita, Allah yang telah melahirbarukan kita. Hidup kita hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, pertanyaan berikutnya, sebagai orang Indonesia yang telah merdeka, sebagai seorang Kristen yang juga telah merdeka dari dosa, bagaimanakah seharusnya kita menjalani kehidupan kita di tengah bumi Indonesia? Maka hal yang pertama yang bisa saya sarankan adalah hiduplah sebagai orang yang bebas. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus sadar kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa. Oleh sebab itu, jangan mau lagi hidup di dalam perbudakan-perbudakan dosa. Hal yang kedua, hiduplah dengan bertanggung jawab. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa, hendaklah hidup kita jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Jangan mau lagi hidup kita itu kembali kepada hal-hal yang lama. Jangan lagi kita mau hidup kebablasan dan tidak peduli dengan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Demikian juga dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara yang telah dimerdekakan oleh jasa-jasa para pahlawan dengan izin Tuhan yang memerdekakan kita, maka seharusnya hidup kita itu harus hidup yang bertanggung jawab. Bukan hidup yang sebebas-bebasnya, bukan hidup yang kebablasan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mengisi kemerdekaan sebagai warga negara yang taat dan peduli. Kalau engkau adalah anak-anak, remaja, pemuda, maka isilah kemerdekaan dengan belajar ilmu sebaik-baiknya. Jika engkau adalah para pengusaha, maka taatlah kepada pajak. Buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jika engkau adalah pegawai, maka bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, kita dimerdekakan untuk bertanggung jawab, untuk mengisi kemerdekaan, bukan untuk hidup sebebas-bebasnya hanya untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara, kemerdekaan pemerintahan itu semua terjadi di dalam izin Tuhan. Itulah sebabnya berulang kali di dalam Alkitab kita dikatakan tunduklah kepada pemerintah oleh karena Tuhan. Di dalam teks yang sama ayat 13 dan 14 Petrus mengatakan hal demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah. Perhatikan, sebelum ayat 16 yang kita baca, Petrus menganjurkan, memberikan tips yang sangat menarik. Tunduklah karena inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik engkau membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hal yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang merdeka dan sebagai orang Kristen yang merdeka? Saudara-saudara, sebagai bangsa Indonesia yang telah dimerdekakan, maka sudah tugas dan tanggung jawab kita tidak hanya sekedar mengisi kemerdekaan, tetapi juga mengharumkan nama bangsa. Beberapa waktu yang lalu baru ada olimpiade terjadi di Olimpiade Jepang kalau saya nggak salah, dan di sana ada 2 pemain bulu tangkis Indonesia yang kemudian mencatatkan nama meraih medali emas. Sebagai warga negara, mereka tidak hanya mengisi kemerdekaan, tetapi mereka membawa nama Indonesia harum berkibar di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Mereka bangga sebagai bangsa Indonesia, mereka mengharumkan nama bangsa. Saudara-saudara, demikian pula dengan kita. Kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa dan kita memiliki Tuhan yang baru, kita memiliki Allah. Dan sebagai warga kerajaan sorga yang baik, sudah seharusnya hidup kita hanya untuk fokus menyenangkan dan memuliakan Allah kita. Seharusnya orang-orang dapat melihat siapakah Allah kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Petrus juga mengatakan di dalam teks yang sama di ayat yang ke-12 demikian. Beberapa ayat sebelum ayat 16 yang kita baca bersama tadi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Artinya apa? Sama seperti teks minggu lalu yang kita pelajari bersama. Hendaklah kita menjadi terang, dan ketika orang-orang melihat terang itu, mereka kemudian melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, di tengah suasana kebangsaan, di tengah-tengah semangat patriotisme, hendaklah kita mengingat kembali, ini bukan kebetulan kalau kita menjadi warga negara Indonesia. Bukan kebetulan kita berkumpul di gereja KAIM Tong, Kota Bandung. Bukan kebetulan jika engkau dan aku adalah anak-anak Allah yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Ada rencana Allah, pasti ada agenda Allah jikalau aku dan engkau ditempatkan di Kota Bandung, di bangsa Indonesia, di gereja KAIM Tong. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita tahu gereja KAIM Tong melakukan sebuah kegiatan yang disebut dengan vaksinasi massal. Meskipun sekali lagi vaksinasi massal ini skalanya kecil, buat lebih kurang 1.000 orang. Tetapi bagi saya secara pribadi, inilah yang disebut dengan tindakan hidup merdeka yang seharusnya dimiliki orang-orang percaya. Sebagai warga negara, kita tidak berpangku tangan. Kita bergerak aktif, kita melakukan sesuatu yang berguna bagi saudara-saudara dan sebangsa kita. Meskipun hanya untuk 1.000 orang, meskipun hanya untuk Kota Bandung, tetapi kita melakukannya. Dan kita melakukannya karena dasar kecintaan kita akan bangsa Indonesia. Dan kita melakukannya karena Tuhan telah memberikan kita terlebih dahulu, telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita dimerdekakan dari dosa, kita hidup harus bertanggung jawab, dan segala perbuatan kita harus membawa orang-orang melihat perbuatan Allah yang baik, dan mereka akan memuliakan Allah. Vaksinasi massal adalah sebuah tindakan nyata dari orang-orang Kristen yang ada di gereja KAIM Tong Bandung bagi bangsa Indonesia dan bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, di tengah-tengah minggu ini, saya ingin kembali mengajak kita, ayo, jangan hidup kebablasan. Hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi bukan orang yang sebebas-bebasnya. Tetapi hiduplah sebagai orang merdeka, sebagai hamba Allah yang memuliakan Allah di tengah-tengah bumi pertiwi Indonesia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya sekedar warga negara di dunia ini yang merdeka, tetapi kami adalah warga-warga kerajaan surga yang telah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Dan kami sungguh bersyukur Engkau mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau kami selama ini menjalani kehidupan kemerdekaan kami dengan sia-sia, ampuni kami ya Tuhan. Dan tolong kami agar kami tidak hidup di dalam kebablasan kami, kebebasan kami, tapi kami sungguh-sungguh hidup sebagai hamba Allah, terutama ketika kami hidup sebagai hamba Allah di bumi Indonesia. Ajari kami untuk mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai anugerah Tuhan buat bangsa kami 76 tahun. Ajari kami untuk tidak menyia-nyiakannya. Ajari kami untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ajari kami untuk bisa membawa harum nama Indonesia dimanapun kami berada. Ajari kami untuk melihat bahwa nama Tuhan bisa dipermuliakan lewat orang-orang percaya di bumi Indonesia ini. Kiranya Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan atas bangsa dan negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap kami. Tolong kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi warga negara Indonesia yang baik, dan demikian kami juga menjadi warga negara kerajaan surga yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan hidup kebablasan dan hiduplah sebagai hamba Allah. Saya percaya pada saat itu nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu dan hidupku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Ishak dengan begitu indah. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan juga memberkati Pak Ishak dan keluarga. Saudara, dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama gereja-gereja di segala tempat mengaku pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, pada hari ini anak-anak kita dari Lito Syarahwim akan mempersembahkan puji-pujian. Mari kita menikmati pujian. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan
Kasih